Selamat pagi, Miss. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alda Lydia Siburian, NIPD 24120310 dari kelas SKK 3 Alpha. Izin Miss, di sini saya akan menampilkan ataupun mempresentasikan tugas akhir prototipe dari yang saya pelajari sampai sekarang. Berjudul Rancang Bangun Prototipe Pemantauan Cairan dan Listrik dan Suhu Ruang Server Data Center di Kapal MVX menggunakan Microcontroller SP32. Mengapa saya memilih judul tersebut? Dikarenakan ruang server di kapal bergantung pada kestabilan daya listrik dan kondisi lingkungan yang aman. Gangguan fluktuasi daya, peningkatan suhu, dan kebocoran cairan menyebabkan kerusakan peralatan listrik dan elektronik di kapal. Maka dibutuhkanlah sistem pemantauan dini yang andal. Penggunaan Microcontroller SP32 memungkinkan perancangan sistem monitoring yang relevan dan efektif yang sesuai dengan perkembangan zaman. SP32 hampir sama seperti Arduino Uno. Perbedaannya, SP32 memiliki kelebihan Wi-Fi dan Bluetooth yang belum dimiliki oleh Arduino Uno. Berikut tampilan dari prototipe saya, Miss. Ada pernyataan keaslian, persetujuan sidang laporan tugas akhir, ada kata pengantar, selanjutnya di abstrak. Di abstrak terdapat 4 komponen yang penting untuk dibahas. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah simpulan. Tujuan penelitian yang saya dapat ialah merancang dan membangun prototipe sistem pemantauan cairan dan listrik dan suhu server data center di kapal MVX berbasis Microcontroller SP32. Metode penelitian yang digunakan adalah metode rancang bangun, meliputi studi literatur, perancangan perangkat keras, dan perangkat lunak, perakitan prototipe, serta pengujian sistem. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yang dimana menunjukkan bahwa prototipe mampu mendeteksi keberadaan cairan, memantau besaran daya listrik, serta mengukur suhu ruang server dengan peringatan dini untuk mencegah kerusakan perangkat. Maka dapat menjadi kesimpulan dari penelitian ini, prototipe yang dirancang mampu berfungsi secara efektif sebagai sistem pemantauan ruang server dan center di kapal, sehingga dapat meningkatkan keandalan, keselamatan, dan efisiensi pemeliharaan sistem di lingkungan maritim. Berikut kata kunci yang saya dapatkan, yaitu cairan, data center, daya listrik, prototipe, microcontroller SP32, dan suhu. Selanjutnya ada abstrak versi bahasa Inggris. Dilanjutkan dengan daftar isi. Dapat dilihat seperti berikut. Di sini saya memilih prototipe, maka bab satunya itu sampai ke potensi dampak fungsional ataupun komersial. Ini bab 2 nanti kalau sudah selesai. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Terdapat yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang biasanya berisi tentang apa alasan memilih dari judul ataupun pengertian dari judul tersebut. Seperti judul saya mengenai data center, di mana pengertiannya adalah fasilitas fisik ataupun gedung khusus yang menampung infrastruktur teknologi, informasi ataupun TI ataupun IT seperti server, sistem penyimpanan data, dan perangkat jaringan yang dirancang untuk menyimpan, mengolah, dan memproses data penting secara aman dan efisien yang mendukung aplikasi serta layanan digital seperti dengan sistem listrik, pendingin, dan keamanan tingkat tinggi. Maka, data center mobile menghadirkan tantangan unik terkait kestabilan temperatur, kelembaban, kualitas cairan pendingin, serta konsumsi daya listrik yang berimplikasi langsung pada performa, keandalan, dan keefisienan operasional.
Selanjutnya, di dalam latar belakang terdapat beberapa kutipan. Yang pertama ada kutipan Nur Narayana T. Laksamana 2024 ini termasuk kutipan di awal. Selanjutnya ada kutipan di tengah seperti menurut Lesnev DKK dan Narayana T. Laksmi 2024. Kutipan di dalam biasanya ditandai dengan kata dalam. Selanjutnya adalah kutipan di akhir, yaitu Sahahi, 2024. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berhubungan dengan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya. Maka rumusan masalah yang saya pilih, yang pertama, bagaimana kita merancang dan membangun. Yang kedua, apa saja sih sensor dan metode yang dapat digunakan. Yang ketiga, bagaimana arsitektur sistem yang akan kita buat selanjutnya. Maka selanjutnya masuk ke ketiga, yaitu batasan masalah. Batasan masalah itu agar kita penelitiannya itu lebih fokus sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Maka ruang lingkup tugas akhir ini dibatasi pada 3 aspek. Yang saya pilih hanya 3 aspek. Fokus pertama adalah prototipe pemantauan berbasis SP32 yang mengumpulkan data cairan, daya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, parameter yang dipantau dibatasi pada 3 variabel utama. Sesuai judul, yang pertama cairan ataupun kebocoran, yang kedua daya listrik berupa tegangan, yang ketiga suhu ruang server. Yang keempat adalah tujuan prototipe. Selain dibutuhkan ketiga hal tersebut, maka dibutuhkanlah tujuan prototipe berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Tujuan prototipe yang saya pilih yang pertama, kita merancang dan membangun prototipe sistem pemantauan cairan, daya listrik, dan suhu ruang server berbasis microcontroller yang dapat memantau parameter listrik secara real time. Yang kedua, menentukan jenis sensor yang tepat serta metode pemrosesan data yang sesuai. Yang ketiga, mengintegrasikan sensor dengan microcontroller SP32. Yang kelima, ada manfaat prototipe. Selain tujuan, pasti kita memerlukan manfaat dari hal ataupun penelitian yang telah kita buat. Manfaatnya adalah pertama, kita dapat meningkatkan keamanan ruang server di kapal. Yang kedua, pemantauan real-time dan respon yang cepat. Yang ketiga, kita dapat mengurangi risiko downtime sistem di kapal. Yang terakhir adalah yang keenam, potensi dampak fungsional atau komersial. Pasti kita dalam membuat suatu penelitian ada dampak yang terjadi. Adapun dampak yang pertama adalah peningkatan kemampuan pemantauan ruang server di kapal. Yang kedua, potensi dikembangkan menjadi produk IoT maritim yang bernilai dengan ekonomis. Yang ketiga, kontribusi sebagai media pembelajaran memperkenalkan teknologi IoT. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Dapat kita lihat dalam paparan berikut. Saya pikir hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat pagi, Miss. Terima kasih.